Ya Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada hari ini Bapak menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 12 di masing-masing jurusan. Bapak ingin menyampaikan tentang materi agama untuk penyampaian di masing-masing kelas, khususnya di kelas 12 up. Tentunya Bapak bersyukur pertama kepada Allah. Alhamdulillah pertemuan kita saat ini bisa dilaksanakan melalui media yang mudah-mudahan bisa membantu untuk pembelajaran kelas 12 di masing-masing jurusan. Penyampaian pertama untuk materi agama, Bapak ingin penjabaran tentang agama secara struktural. Agama merupakan salah satu bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama pondasi bagi seluruh manusia. Lahirnya manusia ke alam dunia ini sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang ada di dunia ini diwajibkan untuk melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya semua itu diatur dengan norma-norma agama. Manusia tanpa agama rasanya tidak sempurna. Dengan dibekali agama, manusia menuju kesempurnaan Allah. Oleh karenanya agama itu adalah penting buat kita sebagai manusia. Indonesia menganjurkan tentang keyakinan beragama ditentukan dengan undang-undang yang sudah disetujui untuk menganut agama masing-masing. Islam membatasi ketentuan beragama, tapi dengan agama Islam manusia diberikan ketentuan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi garis besarnya agama Islam itu adalah agama yang mengatur manusia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama bentuk keyakinan kita sebagai manusia meyakini adanya Allah. Tanpa ada agama kita tidak mengenal Allah. Karena agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya Allah mengutus agama yang paling diridhoi, yaitu agama Islam. Patut kita berbangga kalau kita sudah mempunyai keyakinan agama, terutama agama Islam, yang mengajarkan kita membatasi antara yang benar maupun yang salah, bisa mengetahui mana yang batil, mana yang halal. Para siswa dan siswi
ini patut diketahui dan ini penyampaian secara langsung agar kita bisa bagaimana mendalami tentang agama Islam. Karena di dalam agama Islam itu ada struktur yang harus kita ketahui. Ada unsur-unsur yang harus kita pelajari. Yang pertama, Islam itu mempunyai unsur akidah. Akidah itu adalah meyakini bahwa agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita sudah meyakini bahwa agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita sudah mempunyai keyakinan yang dikatakan akidah. Akidah merupakan pondasi buat kita sebagai yang menganut agama Islam. Dengan akidah kita mempunyai kekuatan. Sesungguhnya keyakinan yang kita jalani untuk mempercayai Allah yang udah diatur dengan agama Islam, berarti kita sudah mantap untuk menjalankan yang namanya ajaran Allah melalui agama Islam. Jadi akidah merupakan salah satu bentuk yang terpenting bagi penganut agama Islam. Kalau kita sudah meyakini dengan akidah, insya Allah kita lebih mengenal dekat lagi dengan Allah. Ada taqarruban ilallah. Oleh karenanya, akidah merupakan unsur terpenting dari agama Islam. Kita mengimani Allah karena memang ada keyakinan yang sudah diatur dengan akidah. Makanya ada ketentuan rukun iman. Rukun iman yang kita percayai itu 6 perkara. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah lengkapi dengan iman yang 6, berarti sempurnalah keyakinan kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diatur oleh agama Islam. Yang kedua, agama Islam mempunyai unsur syariah. Kalau kita sudah meyakini di dalam agama Islam dengan ketentuan rukun iman, ada syariat yang harus dijalankan. Artinya ketika kita ada perintah Allah, syariatnya kita melaksanakan perintah Allah. Contohnya ketika ada perintah untuk melaksanakan ibadah sholat, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu merupakan syariah bagaimana kita cara untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariah sangat penting bagi kita. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa mengatakan iman tanpa dilaksanakan syariah. Tidak mungkin kita sempurna Islam kita tanpa dilaksanakan syariah. Makanya syariah itu sangat penting bagi kita sebagai orang yang beriman, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsur yang ketiga, di dalam agama Islam itu ada yang namanya ibadah. Ibadah itu bentuk bagaimana manusia untuk mengapresiasikan kalau dia sudah menyatakan iman, ketika ini ada perintah dari Allah, maka hal itu dengan jalur melaksanakan ibadah. Ibadah ada yang mahdoh, ada yang goer mahdoh. Ibadah mahdoh berarti ibadah yang langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah goer mahdoh artinya ibadah yang tidak langsung kepada Allah, tapi ini yang bersifat sosial di antara manusia. Jadi ibadah itu mempunyai fungsi penting di dalam agama Islam.
kalau kita sudah melaksanakan ibadah, insya Allah kita termasuk hamba Allah yang patuh dan taat sesuai dengan perintah Allah, bahwa manusia dilahirkan ke dunia untuk melaksanakan ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang terpenting di dalam ibadah itu adalah bagaimana kita melaksanakannya. Karena orang di zaman sekarang itu menyatakan ibadah tapi tidak didasari dengan pelaksanaan. Buat apa mengimani Allah tapi tidak pernah beribadah? Jadi ibadah itu sebagai tanda seorang yang beriman untuk melaksanakan perintah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur yang tiga ini sangat penting yang harus kita perdalam. Para siswa dan siswi, ini penyampaian pertama di dalam pendidikan agama Islam. Karena betapa penting agama yang harus kita yakini, yang harus kita imani agar kita sempurna di dalam melaksanakan tugas kita dan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas kita atas perintah kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang sudah digarisbawahi dan ditentukan oleh agama Islam. Bapak sebagai pengajar menyampaikan bahwa betapa pentingnya kita mempelajari dan mendalami agama, terutama agama Islam. Ini saja yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaat buat kita semua. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi dan materi berikutnya. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.